Informasi pertama, pemirsa, kasus ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah dengan tersangka AP Hasanuddin terus berlanjut. Penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri mulai memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan dari 3 kader Muhammadiyah. Dan pemirsa, berikut informasi selengkapnya. Bertempat di Gedung Awaludin Jamin, Jakarta Selatan, 3 kader Muhammadiyah mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah yang diduga dilakukan peneliti BRIN Andi Pangerang atau AP Hasanuddin. 3 kader Muhammadiyah yang telah menerima panggilan sebagai saksi yakni Ismail Fahmi, Ma'mun Murad, dan Muhammad Masuri Mashuda. Pemberian keterangan ketiga kader Muhammadiyah itu dilakukan di hari yang sama, tetapi di jam yang berbeda. Terlebih dahulu, Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit yang juga Wakil Ketua MPI Pimpinan Pusat Muhammadiyah, datang pertama untuk memberikan keterangan. Ismail Fahmi menjelaskan usai dirinya dimintai keterangan menjadi saksi oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri, di mana dirinya menjalani BAP sekitar 1 jam dengan 18 pertanyaan yang ditujukan kepada dirinya terkait kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh tersangka Andi Pangerang. Ismail Fahmi datang langsung didampingi tim pengacara dari LBH dan Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Baik, terima kasih. Jadi tadi kami datang jam 10, ya, kemudian kira-kira 1 jam lebih di BAP. Ada 18 pertanyaan, yang pertanyaan itu ada sekitar 9 gitu. Intinya ini adalah untuk menindaklanjuti laporan dari pemuda Muhammadiyah khususnya, ya, khusus untuk AP Hasanuddin. Ya, di situ ditanyakan kira-kira tentang apa yang menjadi masalah, ya, apa bukti yang dilaporkan, apa kira-kira yang akan menjadi dampak, ya. Dan siapa yang menjadi korban dari ujaran, ya, yang disampaikan oleh AP Hasanuddin itu. Kira-kira seperti itu, ya. Tadi pertanyaannya seputar apa aja? Jadi dilihat misalnya kapan saya melihat pertama kali. Yang pertama kali saya lihat berita itu dari Twitter dan kemudian juga di grup WhatsApp teman-teman Muhammadiyah, kan, yang melaporkan bahwa di Facebook ada pernyataan dari AP Hasanuddin yang seperti kita sudah tahu, ya, sudah banyak tersebar kemana-mana tentang bahwa dia akan misalnya membunuh warga Muhammadiyah semacam itu, dan itu sudah tersebar juga di Twitter tanggal 23 April, ya. Kemudian pada saat itu saya lihat ini suasana sudah mulai panas, kan, gitu. Kemudian ditanyain juga apa yang kemudian dilakukan, khususnya saya kan dari PP Muhammadiyah, ya, tanggal 24, kemudian saya coba karena saya bagian MPI di bagian strategi media sosial, yang saya lakukan adalah mencoba untuk menenangkan warga Muhammadiyah. Saya posting di sana supaya kita sabar, tenang, dan menyerahkan proses ini kepada pihak yang berwajib lah, kira-kira seperti itu. Tadi mungkin ada dari Mas Pak sendiri dan teman-teman, adakah temuan-temuan mungkin yang dibawa ke Barreskrim Polri untuk menekan bukti nyatanya gitu? Ya, ada beberapa bukti yang kita sampaikan. Pertama, yang terutama adalah tangkapan layar dari komentar, ya, dari AP Hasanuddin yang dia mengomentari lagi komentar dari Thomas Jamaluddin, ya, di Facebook. Kalau kita lihat di situ sudah nggak ada, ya, karena sudah dihapus, tapi screenshot itu sudah menyebar kemana-mana. Nah, pada awal tanggal 23 April kemarin saya bilang mudah-mudahan ini kayak di hacking, ya, karena bahasanya itu benar-benar bahasa yang sangat tidak seharusnya ada di sana, sangat meresahkan. Harapan saya itu karena di-hack lah misalnya gitu. Tapi ternyata tanggal 24 saya dapatkan berita itu di CNN Indonesia bahwa AP Hasanuddin minta maaf, ya, atas ujaran itu. Ya, artinya apa? Dia mengakui, kan, itu. Ya, artinya dia secara tidak langsung dia mengakui bahwa itu adalah tulisan dia sendiri dan dia minta maaf. Dan itu juga saya screenshot, ya, saya sampaikan juga kepada pihak yang berwajib ke Cyber Barreskrim Polri ini bahwa ini sebagai bagian bukti lah bahwa benar itu dari AP Hasanuddin. Sementara itu, secara bersamaan, Masuri Mashuda, Sekretaris Majelis Wakaf Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bersalaman dengan Wakil Ketua LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sekaligus Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ma'mun Murad, datang langsung pukul 13.30 waktu Indonesia Barat untuk memenuhi panggilan sebagai saksi.
Mas Suri menjelaskan bahwa dirinya menyiapkan beberapa dokumen untuk penguatan bukti atas kasus ujaran kebencian dan juga ancaman pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah yang dilakukan tersangka Andi Pangerang. Keresahan yang timbul di internal Perserikatan Muhammadiyah dan warga Muhammadiyah itu sendiri, dan beberapa dokumen memang yang terutama khususnya untuk saya bawa itu diantaranya adalah kronologis yang dibuat oleh salah seorang kader Muhammadiyah juga yang namanya Mas Ahmad Fauzan ya, yang kemudian komentar dari Mas Ahmad Fauzan itulah proses perdebatan itu terjadi antara AP Hasanuddin dengan beberapa teman-teman yang berujung pada ujaran ancaman pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah. Juga saya membawa dokumen analisis dari lembaga dari ini ya, teman-teman LBH atas ujaran dan postingan-postingan dari Thomas Jamaluddin yang memang diduga atas postingan-postingan itu yang sudah berlarut-larut dari tahun 2011 yang memicu kemudian adanya ketegangan di media sosial terkait perbedaan antara Muhammadiyah dan pemerintah dalam penetapan Syawal maupun Ramadan gitu. Berarti tangkapan layar Bang ya, yang kata postingan itu? Iya, beberapa diantaranya tangkapan layar memang ya. Tapi juga komentar-komentar yang lain juga kita sampaikan gitu. Ya, kita sampaikan seberapa besar dampak dari postingan ini membuat keresahan di internal Perserikatan Muhammadiyah gitu, yang tentu membuat kegaduhan itu sendiri di banyak daerah, tidak hanya di Jakarta maupun di Jogja mungkin, tapi menyeluruh karena laporan itu datang dari setidaknya kalau tidak salah ada 13 atau 20-an laporan yang masuk terkait kasus ini gitu. Sementara itu, Wakil Ketua LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Makmun Murad dalam keterangannya menyampaikan Muhammadiyah tidak dalam posisi mencoba anti kritik terkait dengan penentuan awal Ramadan, awal Idul Fitri termasuk Zulhijjah. Prof. Thomas Jamaluddin itu ya, termasuk juga dari Mas Ape, dan kita pada posisi katakanlah teman-teman di Muhammadiyah itu ya, itu pertama tentu kalau terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ape Hasanuddin itu kan menurut saya lepas apapun kita kan hanya bisa membaca dari tulisan dia, itu sudah masuk delik hukum karena sudah memberikan ancaman untuk melakukan pembunuhan. Tapi kan sesungguhnya kalau kita berkaca juga, katakanlah yang ditulis oleh Hasanuddin itu kan respon juga terhadap status Pak Thomas Jamaluddin gitu ya. Artinya tidak berdiri sendiri juga. Nah, cuma yang perlu digarisbawahi, terutama teman-teman wartawan ya, kita itu tidak dalam posisi ya, mencoba untuk anti kritik ya, bahwa Muhammadiyah itu anti kritik ya. Kita selama ini sudah membiarkan Pak Thomas mau ngomong apapun terkait dengan keyakinan Muhammadiyah ya, hisab wujudul hilal, itu selama ini kita sudah berdiam diri lah sekian tahun, kalau tidak salah mulai tahun berapa itu 2011 Pak Thomas itu katakanlah dalam tanda petik mengolok-olok gitu kan ijtihad Muhammadiyah terkait dengan penentuan awal Ramadan, awal Idul Fitri, termasuk juga 10 Zulhijjah. Itu kita diam saja, tidak mereaksi apapun. Kita mereaksikan setelah kemudian ada chatnya Hasanuddin seperti itu, dan chatnya Hasanuddin itu juga berangkat respon terhadap status Pak Thomas Jamaluddin. Jadi kita sama sekali tidak anti kritik. Jadi kalau teman-teman, sebagian teman wartawan kemudian menganggap Muhammadiyah anti kritik, Muhammadiyah itu kumpulan orang-orang pinter gitu kan, akademisi itu kan cukup banyak. Kita cukup dewasa menyikapi apa-apa yang disampaikan oleh Pak Thomas. Tapi memang pada beberapa hal itu menurut saya sikap Pak Thomas itu berlebihan, termasuk sudah minta maaf, tapi bahasa-bahasa di status Facebooknya itu masih seperti kayak nantang-nantang saja, dan kita hadapi juga dengan baik-baik gitu kan.
tidak ada upaya untuk membungkam kritik gitu kan. Yang biasa membungkam-bungkam yang berbau kritik kan yang punya kuasa. Lah Muhammadiyah punya kuasa apa gitu kan? Kalau negara baru sering membungkam kritik-kritik gitu kan. Loh, kalau Muhammadiyah kan tidak punya apa-apa. Tidak punya senjata, tidak punya alat untuk menghukum dan lain sebagainya. Nah, karena posisi kita sebagai sama warga negara melihat bahwa ada delik-delik hukum yang pantas kita untuk mengajukan, katakanlah melaporkan dan lain sebagainya, kita gunakan hak kita sebagai warga negara, termasuk melaporkan Mas Hasanuddin yang kemudian chatnya itu sudah menurut saya keterlaluan, lepas apapun posisi pribadi Hasanuddin. Ini penting saya sampaikan karena info-info yang saya peroleh kan posisi Mas Hasanuddin juga sesungguhnya tidak cukup baik-baik gitu kan dari sisi apapun. Ya, tapi kan yang harus saya tegaskan juga bahwa chatting dari Hasanuddin adalah tanggapan terhadap status Pak Thomas Djamaluddin. Maka ini juga menjadi perhatian untuk Pak Thomas sendiri. Dan Pak Thomas juga jangan menganggap bahwa Muhammadiyah itu kemudian anti kritik. Ayo kita berdebat secara serius, mungkin dalam sebuah fokus grup diskusi ya, atau sebuah workshop ya, ayo kita adakan. Kalau itu soal teknis ya, jadi nanti kita akan lihat perkembangan di dalam aja. Ya harapan tentu dari kami bahwa ini negara hukum. Ya, kalau kasus-kasus sebelumnya, ketika terjadi kasus yang sama, itu kan aparat penegak hukum begitu cepat. Bahkan beberapa diantaranya sudah masuk penjara. Kayak misalnya ada Alfian Tanjung itu kan, itu geger-geger soal PKI, kemudian masuk tahanan, masuk penjara juga itu kan. Nah ini kan sebenarnya pada beberapa hal kasusnya sama gitu kan. Nah silakan aparat penegak hukum mau bersikap seperti apa atas laporan dari teman-teman Muhammadiyah. Makmun Murad juga meminta Bareskrim Polri memeriksa peneliti BRIN Thomas Djamaluddin terkait kasus dugaan ancaman pembunuhan. Hal ini diungkapkan Makmun usai dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi pelapor dalam perkara oleh penyidik Ditti Cyber Bareskrim Polri. Makmun Murad juga berharap kasus ini tidak hanya berhenti di Andi Pangerang Hasanuddin, namun juga Thomas Djamaluddin yang dinilai memberikan pengaruh reaksi atas komentar Andi Pangerang Hasanuddin di laman Facebook. Terkait kasus ancaman terhadap warga Muhammadiyah, pimpinan Pusat Muhammadiyah menghimbau kepada warga Muhammadiyah untuk tidak terpancing emosi dan tetap tenang. Dalam hal ini, tim pengacara dari LBH dan Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan unsur dari Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan terus memantau serta mengawal proses hukum hingga selesai. Kohar Ariski, Trio Prasetyo, memberitakan dari Jakarta.